Selamat sore, perkenalkan nama saya Daniel Tiono dari Prodi Sistem Informasi BPJJ Samarinda. Nomor induk mahasiswa 044548228. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video praktikum tugas 3 basis data, yaitu terkait transaksi dan basis data terdistribusi. Baik, langsung aja mari kita mulai. Pertama, di sini saya sudah menjalankan untuk exam ya. Kemudian saya sudah membuka database rumah sakit, dan untuk mempercepat video saya sudah memang membuat database tambahan yang nanti akan digunakan, yaitu untuk obat dan transaksi obat. Begitu juga saya sudah membuat catatan yang akan kita gunakan untuk praktek agar nanti prosesnya juga lebih cepat untuk pembuatan videonya. Baik, mari kita mulai. Untuk yang pertama yaitu transaksi. Di sini ada 4 ya, komit nanti yang akan dipraktekkan, kemudian rollback, checkpoint, dan terakhir trigger. Nah, ini trigger. Pertama, komit. Nah, jadi komit ini kurang lebih saat kita membuat transaksi, jika tidak menggunakan komit maka ada potensi datanya akan hilang saat misalnya power servernya mati atau restart seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini untuk komit. Yang pertama, kita mau membuat sebuah transaksi. Untuk contoh di sini ya, transaksinya seperti apa? Pertama, kita masuk di database pasien, karena ini di sini pasien ya, pasien. Nah, ini pasien. Kemudian kita melakukan transaksi untuk database pasien. Untuk membuat transaksi, kita masuk ke menu rutin. Nah, di sini add rutin. Kemudian kita coba ya membuat transaksi yang pertama. Ini saya copy dulu. Ini yang tidak menggunakan komit. Kita tulis transaksi 1. Kemudian kalau sudah seperti ini baru klik go. Nah, kalau sudah berhasil akan muncul seperti ini ya. Nah, kemudian kita panggil. Sebelum itu kita cek dulu ya di pasien. Nah, ini masih kosong ya datanya. Kemudian kita cek di rutin tadi, di sini SQL, kita panggil call transaksi 1. Kemudian go. Nah, ini muncul yang transaksi 1 tadi ya, tetapi di pasien datanya masih kosong ini. Nah, sekarang kita cari perbedaannya jika menggunakan komit. Nah, kita buat lagi transaksi 2. Kemudian go. Nah, ini sudah ya transaksi 2. Kemudian kita coba call. Sama tampilannya seperti tadi, tetapi untuk transaksi 2 nih, karena menggunakan komit maka datanya akan, nah ini masuk ya untuk transaksi 2 yang Tito. Nah, kurang lebih seperti itu untuk komit. Berikutnya untuk rollback. Jadi rollback ini seperti dia sintaks yang akan dijalankan, akan mengembalikan ya, artinya sintaks ini contohnya ini artinya tidak akan dieksekusi yang sebelum rollback.
Nah, yang dieksekusi adalah yang setelah rollback. Ini contoh yang kedua nanti. Nah, prakteknya kita langsung saja untuk rollback. Ini kita buat transaksi lagi, masuk di sini, transaksi 2, transaksi 3. Nah, ini perhatikan, kita ingin mengupdate datanya si Tito tadi ya. Nih, ID pasiennya 1, kita ubah namanya menjadi Danar misalnya. Nah, select from pasien Danar. Nah, coba transaksi 3 pasien, nah namanya masih Tito ya. Sekarang kita panggil untuk transaksi 3. Nah, ini berhasil ya. Tetapi apakah akan terubah datanya? Di sini sudah berubah Danar, tetapi di pasien masih tetap Tito. Artinya tidak ada perubahan karena ada si rollback tadi. Nah, berikutnya kita coba membuat transaksi yang keempat. Nah, transaksi yang keempat ini kita ingin mengubah nama pasien Tito tadi menjadi Septin ya. Kemudian sebelum rollback kita ingin menambahkan, jadi ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu menambah data. Ini data baru. Berikutnya setelah rollback akan mengupdate nama si Tito menjadi Septin. Nah, kita lihat ya, apakah keduanya akan dieksekusi atau salah satu saja. Kita klik go. Nah, berhasil. Kemudian kita SQL, kita call transaksi 4 tadi ya. Nah, ini berhasil ya, Septin, tetapi yang penambahan tadi tidak dilakukan karena ada rollback. Kita cek di pasien. Nah, ini namanya sudah berubah jadi Septin, kurang lebih seperti itu ya untuk rollback. Berikutnya untuk checkpoint. Nah, apa itu checkpoint? Mari kita coba ya untuk melihat apa itu checkpoint. Kita buat untuk transaksi 5 supaya bisa tahu apa itu checkpoint. Kemudian kita panggil. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat di data pasien. Ada dua penambahan. Nah, ini sintaknya tadi adalah yang pertama menambah data pasien 7 Hanif ini masuk. Kemudian menambah lagi Tina tidak masuk, dan yang berikutnya menambah data lagi yaitu value-nya 9 si Lutfi. Nah, harusnya kalau ada rollback sini, harusnya dia tidak akan memasukkan data sebelum kalimat rollback ini yang 7 dan 8 ya, Hanif dan Tina. Tetapi sini si Hanif tetap masuk. Kenapa? Karena ada nih save point. Jadi semacam dihentikan sampai di sini nih, rollback to save point 1. Artinya saat rollback berjalan mundur ini tidak, ini di delay, tapi sampai di sini stop ya. Sampai di sini stop, makanya yang ini tetap dieksekusi yang Hanif. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya untuk save point. Nah, berikutnya untuk trigger. Nah, trigger ini semacam untuk
apa ya, jadi dia akan, jika ada sesuatu yang dilakukan, dia akan memancing untuk melakukan hal yang lain yang sudah di setting. Nah, di sini sebagai contoh, di buku harus membuat dulu ya, biar masuk akal diminta untuk membuat dulu. Nih ada data obat, stoknya kita ubah dulu, misalnya sini 10, ini 20, ini 5. Nah, untuk transaksinya kita kosongkan dulu. Nah, ini data obat. Berikutnya kita akan melakukan yang namanya trigger. Nah, caranya kita copy ini, kemudian di sini kita buat transaksi yang ke-6. Bentar, ada error. Baik, berikutnya untuk trigger tadi ya, kembali lagi untuk membuat trigger. Misalnya yang di-trigger adalah ini, jika ada suatu transaksi nanti jumlahnya ini akan berkurang. Nah, ini cara membuat trigger. Masuk di sini, terus copy ini sesuai yang di buku ya, kemudian seperti ini, baru nanti dijalankan. Setelah di go nanti akan membuat. Nah, ini tadi saya sudah buat, jadi makanya error, kan tadi sudah nih already exist, tadi saya sudah membuatnya. Sekarang tinggal praktek cara triggernya tadi ya. Contohnya ini obat nih, stoknya 10, 25. Nah, kita membuat transaksi baru misalnya. Ini kita delete dulu. Nah, kita insert. Misalnya ID transaksinya 1, yang membeli Hanif. ID obatnya 1, tadi stoknya 10 ya, yang kode obat ini. Nah, kita membeli misalnya 5. Harganya 0. Klik OK. Nah, ini ada transaksi ID obat 1 jumlahnya 5, harusnya di sini sudah berkurang. Nah, ini stoknya yang tadinya 10 berubah menjadi tinggal 5. Nah, kita buat transaksi untuk yang obat yang ini, amoxicillin misalnya. Transaksi ID transaksi 2 misalnya si Lutfi, yang tadi jumlahnya 20, kita beli misalnya 5 atau 3. Go. Nah, ini masuk ya untuk transaksi yang kedua. ID obatnya 2, pembeliannya 3. Nah, ini obat. Nah, ini sisa 17. Kurang lebih seperti itu ya trigger. Jadi saat ada transaksi dia otomatis akan menjalankan juga perintah yang ini rumus. Dia akan mengupdate stoknya itu ya, stok dikurangi jumlah yang tadi pembelian obat tadi. Nah, itu hasilnya nanti untuk stok yang terbaru. Kurang lebih sih seperti itu untuk penjelasan saya di trigger ya. Nah, berikutnya ini yang agak lumayan panjang dan sulit materinya, yaitu terkait basis data terdistribusi. Mari kita coba untuk prakteknya ya, bagaimana caranya mendistribusikan data tersebut dari Windows nanti ke Ubuntu ya. Nah, caranya kita ikuti di panduan pada buku yang ada di materi terakhir ya, di materi 9. Ini saya sambil baca. Untuk Ubuntunya sudah saya install di sini, jadi saya tidak buat videonya, sudah diinstal. Berikutnya kita akan mengikuti tutorial yang ada di buku untuk replikasinya ya. Yang pertama kita akan membuat replikasinya itu yang database ini, rumah sakit. Database rumah sakit. Nah, yang pertama yang dilakukan yaitu kita membuat replikasi.
Caranya di sini membuat replikasi. Ini konfigur, pilih ignore, kemudian mau di replikasi ini ya, pilih yang rumah sakit, kemudian ini copy. Nah, caranya setelah ini di copy, jangan di go dulu, kita ubah di konfigurasi MySQL nya sini ya. Taruh di sini sesuai di buku. Kemudian file save. Setelah itu kita reset servisnya. Nah, ini kita ngikutin di buku saja. Nah, setelah selesai baru kita klik go. Ini kita simpan di sini, jangan lupa. Klik go. Nah, ini master statusnya sudah ada nih ya, rumah sakit. Ini nanti akan kita gunakan juga data ini. Kemudian masuk ke user account, ini add. Nah, ini untuk username nya saya buat misalnya user. Ini hostnya IP yang di Ubuntu ya, di Ubuntu saya IP nya 192.168.5601, passwordnya user 1 misalnya, user 1. Nah, ini jangan di go dulu untuk yang ini, untuk user account. User account, kemudian sudah sesuai ya, ini dicentang replikasi klien dan slide-nya, baru kita go. Oke, baru ke user account, ini sudah masuk. Nah, kemudian setelah ini baru kita ekspor. Yang mau diekspor adalah yang rumah sakit. Nah, ini ekspor, go. Nah, ini sudah nah, sebelumnya saya sudah mendownload, makanya namanya double. Ini kita pindahkan ke flash disk, kita rename dulu ya, rumah sakit. Kemudian kita berikutnya menjalankan di sisi Ubuntu ya. Di sini setelah ekspor kita masuk ke Ubuntu. Kita store setting dulu supaya flash disknya terbaca. Oke, sudah. Baru kita start menjalankan Ubuntu nya. Nah, berikutnya kita belum terbaca seperti ini. Oh, sudah. Tesnya sudah terbaca. Buka terminal,
cd, ketik cd, masuk ke direktorinya exam ya. Kemudian ketikkan perintah sudo titik manager linux x64. Nah, ini untuk memanggil, masukkan password untuk memanggil. Nah, biasanya. Nah, kalau sudah, jalankan untuk Apache servernya sama ini database MySQL. Oke, kita tunggu. Oke, sudah jalan ya hijau. Kemudian kita buka browser. Kita buat database baru, namanya rumah sakit, sama ya seperti ini tadi. Ini rumah sakit. Create. Setelah itu kita impor. Ini rumah sakit. Klik impor. Saya ada kesalahan ini. Protokol transaksi. Bentar, kita coba impor rumah sakit SQL. Baik, ini tadi sudah berhasil ya. Tadi saya coba-coba ada error, tapi ini sudah berhasil. Saya impor maksudnya database rumah sakitnya ya. Ini seperti ini. Nah, ini desainnya sudah, tinggal nanti dirapikan. Nah, berikutnya untuk setelah kita berhasil import, kita masuk ke menu replikasi. Nah, ini yang sebelumnya ya, ada replikasi yang sudah saya coba sebelumnya. Di sini nanti tinggal kita sesuaikan aja di sini ya, server ID-nya ini. Nah, ini kita copy, kemudian masuk ke sini, tambahkan di sini, kemudian di bawahnya tambahkan UDP rumah sakit. Nah, ini sesuaiin ya servernya dengan yang ini. Setelah itu di save. Setelah di save ditutup. Kemudian kita restart.
username-nya tadi user, passwordnya user 1, hostnya nih, baru klik go. Nah ini berhasil ya, successful, tetapi yang IO nya masih belum running. Nah kemudian buka di bagian sini, kita masuk ke buka dulu terminal cd opt lam bin, kemudian sudo mysql root. Nah kemudian ketik show status slave. Nah masih error ya. Sekarang kita stop dulu, stop slave. Aduh, error. Stop slave. Nah setelah stop slave baru masukkan change master to master host 192.168.56.11. Jadi IP master ini IP yang Windows ya. Kemudian master user tadi namanya user, master passwordnya user 1, kemudian master log file mysql bin. Nah ini yang 000 berapa tadi, kita lihat di sini di nah 00017 baru posisinya 342 ya. 00017 ini baru master log host 342. Kita cek 342 bener ya, cuma satu. Nah setelah itu enter, baru start slave. Nah, setelah di start slave, berikutnya kita lihat di sini di replikasi tadi ya, kita refresh. Nah ini status replikasinya. Nah ini ada problem yang saya belum menemukan, untuk yang /io running ini masih no. Saya sudah mencoba untuk stop,
dan juga start lagi servisnya ini, namun masih belum bisa replikasinya ini masih tetap dia not running. Dicoba start di sini juga sukses. Nah, sukses, tapi di sini tetap masih not running ya. Nih, masih no. Nih, 17 sesuai yang di sini tadi ya. Nah, 17. Coba kita buat IP passnya 2. Nah, ini masalahnya itu tadi saya belum nemu untuk yang rumah sakit tadi. Dia tetap masih belum berhasil ya untuk yang status ini. Nah, setelah saya cari-cari belum menemu permasalahannya di mana. Nanti mungkin setelah video ini saya akan coba cari tahu bagaimana memperbaiki untuk replika IO tripnya ini yang masih belum running. Dari saya mungkin sekian dulu. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi laporan pembelajaran saya untuk praktikum tugas 3. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf untuk apa yang sudah saya saksikan di sini. Terima kasih. Dan saya cukup sekian.